warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Nama saya Agung Ramadan. Saya Eni Krendesari. Saya Anita Nuraila. Sistem pencernaan hewan. Sistem pencernaan disebut juga dengan digesti. Digesti merupakan proses penguraian bahan makanan ke dalam zat-zat makanan yang terjadi dalam saluran pencernaan, yaitu agar dapat diserap dan digunakan oleh jaringan-jaringan tubuh. Pada pencernaan terdapat dua proses, yaitu secara mekanik dan kimiawi, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Fungsi utama pencernaan yaitu untuk memecah molekul kompleks dan molekul besar dalam makanan sehingga molekul itu dapat diserap dan digunakan oleh tubuh. Pola sistem pencernaan pada hewan umumnya sama dengan manusia, yaitu terdiri atas mulut, faring, esofagus, lambung, dan usus. Namun demikian, struktur alat pencernaan berbeda-beda dalam berbagai jenis hewan, tergantung pada tinggi rendahnya tingkat organisasi sel hewan tersebut serta jenis makanannya. Namun demikian, struktur alat pencernaan berbeda-beda dalam berbagai jenis hewan, tergantung pada tinggi rendahnya tingkat organisasi sel hewan tersebut serta jenis makanannya. Pada hewan invertebrata, alat pencernaan makanannya umumnya masih sederhana, dilakukan secara fagositosis dan secara intrasel. Sedangkan pada hewan vertebrata sudah memiliki alat pencernaan yang sempurna. Nah, dilakukan secara ekstrasel. Saluran pencernaan itu terbentang dari bibir sampai dengan anus. Bagian-bagian utamanya yaitu terdiri dari mulut, hulu kerongkongan, lambung, usus kecil, dan usus besar. Panjang dan rumitnya saluran tersebut sangat bervariasi di antara spesies. Pada karnivora relatif pendek dan sederhana, akan tetapi pada hewan herbivora itu lebih panjang dan lebih rumit. Sistem pencernaan hewan tingkat rendah. Di antara hewan bersel banyak, spons tidak mempunyai mulut atau usus, dan zat-zat yang dimakan dicerna secara intraseluler. Pencernaan intraseluler ciri khas dari protozoa seperti paramecium dan amoeba. Lapisan sel yang bersilium menutupi tubuh dan di dalamnya terdapat suatu massa sel yang padat. Besar kemungkinannya hewan ini tidak mempunyai mulut atau usus. Butir makanan kecil seperti bakteri, alga, dan protozoa dirintis oleh sel-sel luar. Butir makanan lalu dibungkus oleh vakuola makanan yang ada di dalam sel, dan enzim pencernaan dari sitoplasma masuk ke dalam vakuola, di mana kemudian terjadi intraseluler. Hasil pencernaan diserap dari vakuola. Semua limbah pencernaan dikeluarkan dari badan. Zat makanan yang diabsorpsi masuk ke dalam secara difusi. Sistem pencernaan pada amfibi. Sistem pencernaan makanan pada amfibi hampir sama dengan ikan, meliputi saluran pencernaan. Contohnya adalah katak. Makanan katak berupa hewan-hewan kecil atau serangga. Secara berturut-turut, saluran pencernaan pada katak meliputi yang pertama ada rongga mulut, yaitu terdapat gigi yang berbentuk kerucut untuk memegang mangsa dan lidahnya untuk menangkap mangsa. 2. Esofagus, yaitu berupa saluran pendek. 3. Ventriculus, yaitu berbentuk kantung yang bila terisi makanan menjadi lebar. Lambung katak dapat dibedakan menjadi 2, yaitu tempat masuknya esofagus dan saluran keluar menuju anus. 4. Intestinum atau usus, yaitu dapat dibedakan atas usus halus dan usus tebal. 5. Usus halus
yaitu duodenum, jejunum, dan ileum, tetapi belum jelas batas-batasnya. 6. Usus tebal, berakhir pada rektum dan menuju kloaka. 7. Kloaka, yaitu merupakan muara bersama antara saluran pencernaan makanan, saluran reproduksi, dan urin. Kelenjar pencernaan amfibi terdiri atas hati dan pankreas. Hati berwarna merah kecoklatan, terdiri atas lobus kanan yang terbagi lagi menjadi 2 lobulus. Hati berfungsi mengeluarkan empedu yang disimpan dalam kantung empedu yang berwarna kehijauan, dan pankreas berwarna kekuningan. Melekat di antara lambung dan usus 12 jari atau duodenum. Pankreas berfungsi menghasilkan enzim dan hormon yang bermuara pada duodenum. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan pada reptil. Salah satu contoh hewan reptil yaitu buaya. Saluran pencernaan makanan pada reptil terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Sedangkan kelenjar pencernaan terdiri dari kelenjar ludah, pankreas, dan hati. Saluran pencernaan makanan pada reptil dimulai dari organ mulut. Makanan akan diingesti ke dalam rongga mulut reptil yang akan mengalami pencernaan secara mekanik maupun kimiawi. Mulut disusun oleh sel bersilia yang mengekresikan mukus atau lendir untuk membantu melumasi makanan agar mudah ditelan. Kemudian, esofagus. Esofagus pada reptil memiliki panjang yang bervarian tergantung pada spesiesnya. Saluran esofagus akan menghantarkan makanan dari mulut menuju lambung. Pada lambung, dinding-dindingnya akan melepaskan enzim-enzim pencernaan dan getah lambung atau HCl, kemudian membantu memecah senyawa protein. Setelah itu, makanan akan dilarikan menuju usus halus melalui sphincter pylorus. Di dalam usus halus atau intestinum, duodenum merupakan bagian usus halus yang pertama kali menerima kim dari lambung. Kelenjar pencernaan, hati, dan pankreas membantu mencerna makanan secara kimiawi dengan mengeluarkan sekretnya. Penyerapan sari-sari makanan berlangsung di usus ileum, yang memiliki pembuluh darah dan limfe di sepanjang dinding ileum. Kemudian, makanan yang tidak dicerna didorong menuju usus besar. Terdapat sekum yang pendek yang membatasi antara usus halus dengan usus besar. Setelah itu, saluran pencernaan makanan berakhir di kloaka. Kloaka merupakan muara 3 saluran, yaitu urin, reproduksi, dan pencernaan. Adalah hewan vertebrata dengan tubuh yang ditutupi oleh bulu. Aves ini dapat terbang karena mempunyai sayap yang merupakan modifikasi anggota gerak anterior. Saluran pencernaan burung terdiri dari mulut, kerongkongan, tembolok, lambung kelenjar, lambung pengunyah, usus halus, usus besar, rektum, dan kloaka. Kelenjar pencernaan burung terdiri dari hati, empedu yang tidak berkantung, dan pankreas. Pada bagian depan mulut burung terdapat paruh untuk mengambil makanan. Dalam rongga mulut terdapat lidah yang kecil, kaku, dan tebal. Burung tidak memiliki gigi, sehingga makanan yang masuk ke dalam mulutnya tidak dikunyah, tetapi langsung dilanjutkan menuju kerongkongan. Tembolok adalah pelebaran ujung bawah kerongkongan dan berbentuk seperti kantung yang fungsinya untuk menyimpan makanan sementara. Setelah melalui tembolok, kemudian makanan akan didorong menuju lambung kelenjar yang memiliki dinding yang tipis serta menghasilkan banyak enzim pencernaan untuk mencerna makanan secara kimiawi. Beberapa enzim yang dihasilkan yaitu seperti HCl, mukus, dan enzim pencernaan seperti pepsin. Setelah itu, makanan kemudian akan memasuki lambung pengunyah, yang fungsinya hampir sama seperti lambung manusia, yaitu untuk membolak-balikan makanan agar mudah hancur sehingga pencernaan di lambung pengunyah ini disebut dengan pencernaan mekanik.
lambung pengunyah pada burung pemakan biji-bijian sering terdapat batu-batu kecil atau pasir yang berguna untuk membantu proses pencernaannya. Kemudian, makanan akan memasuki usus kecil untuk dicerna dan diserap sari makanannya. Di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim pencernaan yang dihasilkan oleh pankreas. Enzim lain juga berupa empedu yang dihasilkan oleh hati yang berfungsi untuk memecah lemak yang berstruktur rumit menjadi lebih sederhana agar mudah diserap. Sari-sari makanan tersebut kemudian akan diserap oleh pembuluh darah di usus halus. Lalu, sisa-sisa makanan yang tidak bisa diserap kemudian akan masuk ke dalam usus besar untuk dijadikan feses. Feses tersebut kemudian akan menuju rektum dan dikeluarkan melalui kloaka. Baik, selanjutnya, sistem pencernaan pada Pisces yang dimulai dari mulut. Kemudian ada rongga mulut yang terdapat organ penerima rasa yang dinamakan testoreseptor. Lalu ada faring. Pada ikan yang memperoleh makanan dengan menyaring organisme air seperti plankton, proses penyaringan terjadi pada segmen ini. Pada jenis ikan tertentu, segmen faringnya terdapat gigi faring yang berfungsi untuk menggerus bahan tumbuhan dan gastropoda. Selanjutnya, esofagus yang berfungsi untuk memudahkan makanan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung, makanan akan mengalami pengadukan sampai menjadi komponen yang disebut chyme. Pada ikan yang tidak berlambung, fungsi penampungan makanan digantikan oleh usus depan yang termodifikasi menjadi kantung yang membesar atau lambung palsu. Pada ikan yang tidak bergigi atau sedikit bergigi, misalnya pada ikan herbivora, biasanya terdapat gizzard atau lambung khusus yang berfungsi untuk mengurus makanan. Dilanjutkan pada organ pylorus. Pylorus merupakan segmen pencernaan yang terletak antara lambung dan usus depan. Pada beberapa ikan terdapat usus-usus kecil dan pendek yang disebut pyloric saeca. Pylorus berfungsi sebagai pengatur pengeluaran chyme dari lambung ke segmen usus. Kemudian di dalam usus merupakan tempat pencernaan atau tempat penyerapan zat makanan. Selanjutnya yaitu rektum. Segmen ini berperan dalam penyerapan air dan ion. Lalu ada kloaka yang merupakan tempat bermuaranya saluran pencernaan dan saluran urogenital. Ikan bertulang sejati tidak memiliki kloaka, sedangkan ikan-ikan bertulang rawan memiliki organ tersebut. Yang terakhir ada anus. Anus merupakan ujung dari saluran pencernaan yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses yang berasal dari rektum. Mamalia. Kata mamalia berasal dari kata mamae yang berarti kelenjar susu. Mamalia merupakan hewan kelas vertebrata yang memiliki kelenjar susu sehingga betina mamalia pun dapat menyusui anaknya. Mamalia sebagian besar berkembang biak dengan cara melahirkan, meski ada sebagian yang bertelur atau disebut juga dengan monotremata. Sistem pencernaan dari mamalia terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus halus, dan juga anus. Di sini contoh dari hewan mamalia tersebut ruminansia. Ruminansia adalah sekumpulan hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam dua langkah, yaitu menelan bahan mentah dan mengeluarkan yang sudah setengah dicerna kemudian dikunyah lagi. Struktur khusus sistem pencernaan ruminansia terdiri daripada 4 bagian. Yang pertama gigi seri yang berfungsi untuk menjepit makanan. Yang kedua geraham belakang yang berfungsi sebagai proses penggilingan makanan. Yang ketiga rahang yang dapat bergerak menyamping untuk menggiling. Yang keempat struktur lambung yang memiliki 4 ruangan, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Di sini kita ambil contoh hewan ruminansia, yaitu sapi. Sapi bisa disebut hewan ruminansia karena mengunyah
kembali makanan yang sebelumnya telah dimasukkan ke organ pencernaannya. Hal ini terjadi karena sapi memiliki lambung yang memiliki 4 ruang tersebut, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Ketika sapi mengunyah dan menelan rumput semulut penuh yang disebut dengan bolus, untuk pertama kalinya bolus ini memasuki rumen, beberapa bolus juga memasuki retikulum. Di dalam rumen dan retikulum terdapat mikroorganisme mutualistik yang bereproduksi sangat cepat, yaitu prokariota dan protista. Mikroorganisme ini bekerja mengolah bolus yang kaya selulose tersebut dan menghasilkan produk sampingan, yaitu asam lemak. Sapi secara periodik meregurgitasi dan mengunyah kembali bolus yang kemudian memecah serat yang menyebabkan makanan tersebut mudah diolah. Kemudian sapi menelan kembali mamahan dan selanjutnya akan memasuki omasum, di mana tempat air dihilangkan. Mamahan yang mengandung banyak sekali mikroorganisme tersebut masuk ke abosum untuk dicerna oleh enzim-enzim milik sapi itu sendiri. Pencernaan selanjutnya yaitu berlangsung di usus halus, usus besar, dan diekskresikan melalui anus. Kelainan pada sistem pencernaan. Yang pertama, diare. Diare merupakan salah satu gangguan sistem pencernaan yang dialami oleh banyak orang, di mana gangguan pencernaan ini akan membuat perut terasa mulas, sehingga feses penderita menjadi encer. Gangguan ini terjadi karena selaput dinding usus besar si penderita mengalami iritasi. Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang menderita diare. Salah satunya yaitu penderita mengkonsumsi makanan yang tidak higienis atau mengandung banyak kuman, sehingga dengan begitu gerakan peristaltik usus menjadi tidak terkendali, serta di dalam usus besar tidak terjadi penyerapan air. Jika feses penderita bercampur dengan nanah atau darah, maka gejala tersebut menunjukkan bahwa si penderita mengalami disentri, di mana gangguan tersebut disebabkan oleh adanya infeksi bakteri Shigella pada dinding usus besar orang yang menderitanya. Kemudian yang kedua, gastritis. Gastritis ini adalah penyakit di mana yang mengganggu pada dinding lambung mengalami peradangan. Gangguan ini disebabkan karena kadar asam klorida atau HCl-nya terlalu tinggi. Selain itu, gastritis juga dapat disebabkan karena penderita mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung kuman penyebab penyakit. Gejala gastritis terjadi disebabkan oleh beberapa gejalanya, namun ada juga penderita yang tidak mengalami gejala tersebut. Beberapa gejala gastritis diantaranya yaitu nyeri yang menggerogoti dan panas di dalam lambung, hilang nafsu makan, cepat merasa kenyang saat makan, perut kembung, cegukan, mual, muntah, sakit perut, gangguan saluran pencernaan, BAB dengan tinja berwarna hitam pekat, dan muntah darah. Kemudian yang ketiga, yaitu sembelit. Sembelit merupakan salah satu gangguan pada sistem pencernaan, di mana si penderita akan mengeluarkan feses yang keras. Gangguan ini terjadi disebabkan karena usus besar menyerap air terlalu banyak. Sembelit disebabkan karena kurang mengkonsumsi makanan berserat, seperti buah dan sayur, atau kebiasaan buruk yang selalu menunda buang air besar. Kemudian, apendisitis. Apendisitis merupakan gangguan sistem pencernaan yang dimana umbai cacing atau usus buntu mengalami peradangan. Apendisitis ini biasanya terjadi karena ada sisa-sisa makanan yang terjebak serta tidak bisa keluar di umbai cacing, sehingga lama-kelamaan umbai cacing tersebut
akan menjadi busuk serta akan menimbulkan peradangan yang menjalar ke usus buntu. Jika umbai cacing tidak segera dibuang, maka lama-kelamaan akan pecah. Di mana peradangan usus buntu ini biasanya ditandai dengan terdapat nanah. Bila gangguan atau penyakit ini tidak terawat, maka akan menyebabkan angka kematian yang cukup tinggi. Dan yang terakhir itu ada sariawan. Sariawan merupakan gangguan sistem pencernaan yang biasanya muncul di sekitar mulut. Ketika kita mengalami gangguan ini, maka ketika makan akan merasa perih. Sariawan terjadi karena panas dalam pada rongga lidah atau rongga mulut, di mana penyebab yang paling mendasar dari penyakit ini yaitu kekurangan vitamin C. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen,